Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deli Ulpamalia dengan NIM terakhir 395. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang read banner. Yang pertama, kita ke operator, lalu kita cari read Excel. Setelah itu, kita drag. Ini. Lalu diklik. Lalu kita pilih file mana yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan file UK3 mahasiswa ganjil karena di sini saya bernim ganjil. Selanjutnya, setelah seperti ini kita next. Lalu nanti akan seperti ini. Kita pilih change type-nya tuh binominal. Lalu pada change row-nya tuh kita pilih label. Pada bagian ini kita ganti juga binominal, sama ini juga kita ganti binominal. Setelah seperti ini kita finish. Lalu kita cari lalu di drag. Setelah itu diklik lagi. Kita add entry 0.7. Lalu di add entry lagi 0.3. Lalu klik OK. Selanjutnya ke decision tree. Diklik lagi di sini diganti menjadi gini indeks. Lalu maksimalnya itu diganti jadi 5. Dikarenakan 10 terlalu besar. Setelah itu kita ke apply model. Di drag juga. Lalu yang terakhir itu performance. Pilih yang performance klasik. Lalu di drag lagi. Setelah seperti ini, read Excel kita hubungkan ke split data. Lalu split data kita hubungkan ke decision tree. Lalu decision tree kita hubungkan ke apply model. Lalu split data dihubungkan ke apply model. Apply model dihubungkan ke performance. Lalu performance dihubungkan ke rest. Maka akan seperti ini. Yang ini juga sama. Lalu yang apply model juga apply model dihubungkan ke rest. Setelah seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini RPTP utangnya lebih besar dari 0,002, maka harus memperhatikan target keuangan. Target keuangan lebih besar dari 0,029, maka harus memperhatikan RPTP utang. RPTP utang yang lebih besar dari 0,461, sehingga di sini terjadi kecurangan. Lalu RPTP utangnya lebih kecil dari 0,461 sehingga tidak terjadi kecurangan. Di sini target keuangannya lebih kecil dari 0,029, maka akan berpengaruh terhadap saham institusi. Lalu saham
institusi lebih besar dari 0,002, maka harus memperhatikan jumlah rapat KA. Jumlah rapat KA lebih besar dari 11,500, maka tidak terjadi kecurangan. Jumlah rapat KA lebih kecil dari 11,500, maka ia terjadi kecurangan. Sedangkan pada RPT piutang lebih kecil dari 0,002, maka harus memperhatikan budaya klan. Budaya klan lebih besar dari 0,002, maka harus memperhatikan piutang akrual. Sedangkan piutang akrual jika lebih besar dari 0,061, maka tidak terjadi kecurangan. Namun jika lebih kecil dari 0,061, di sini terjadi kecurangan. Lalu di sini budaya klan jika lebih kecil dari 0,002, maka ia terjadi kecurangan. Selanjutnya itu ke performance factor. Akurasinya di sini sebesar 52,94%. Di sini Pradia pada bagian true iya-nya sebesar 8, pada bagian true tidaknya 7, sehingga kelas precision-nya itu 53,33%. Sedangkan tidak pada true iya-nya itu sebesar 9, true tidak pada bagian true tidaknya itu sebesar 10, lalu kelas precision-nya itu 52,63%. Lalu true-nya itu sebesar 47,6%, true tidaknya itu sebesar 58,82%. Selanjutnya itu ke example set. Nah, maka seperti ini. Di sini pada nomor 1 itu terjadi kecurangan. Prediksinya itu tidak. Pada nomor 2 itu ya terjadi kecurangan, prediksinya itu tidak. Pada nomor 3 ya terjadi kecurangan, prediksinya itu ya. Lalu selanjutnya seperti ini, seperti data ini sampai bawah. Lalu kita kembali ke desain. Nah, pada bagian split datanya, pada bagian decision tree-nya kita tidak dicentang. Lalu maka hasilnya seperti ini. Di sini terdapat perbedaan dengan yang tadi, dengan yang dicentang. Ini RPTP utangnya lebih besar dari 0,02, maka harus memperhatikan target keuangan. Target keuangan jika lebih besar dari 0,029, maka harus memperhatikan RPTP utang. RPTP utang jika lebih besar dari 0,461, maka terjadi kecurangan. Namun jika RPTP utang lebih kecil dari 0,461, maka harus memperhatikan target keuangan. Target keuangan jika lebih besar dari 0,152, maka ia terjadi kecurangan. Namun jika lebih kecil dari 0,152, maka tidak terjadi kecurangan. Pada target keuangan lebih kecil dari 0,029, maka harus memperhatikan saham institusi. Saham institusi jika lebih besar dari 0,002, maka harus memperhatikan jumlah rapat KA. Jumlah rapat KA jika lebih besar dari 11,500, maka tidak terjadi kecurangan. Namun jika lebih kecil dari 11,500, maka
ya terjadi kecurangan. Sedangkan pada bagian ini budaya kliennya tuh RPT piutang lebih kecil dari 0,2, maka harus memperhatikan budaya klan. Lalu budaya klan lebih kecil dari 0,02, maka ya terjadi kecurangan. Budaya klan lebih besar dari 0,02, maka harus memperhatikan piutang akrual. Piutang akrual jika lebih besar dari 0,061, maka harus memperhatikan perubahan aset. Perubahan aset jika lebih besar dari 0,487, maka ia terjadi kecurangan. Namun jika lebih kecil dari 0,487, maka tidak terjadi kecurangan. Piutang akrual jika lebih kecil dari 0,0069, maka harus memperhatikan perubahan aset. Perubahan aset jika lebih besar dari 0,389, maka tidak terjadi kecurangan. Namun, apabila lebih kecil dari 0,389, maka ia terjadi kecurangan. Selanjutnya, di sini akurasinya sebesar 44,12%, predianya itu 7. Predia pada bagian true ya-nya itu 7, sedangkan pada bagian true tidaknya 9, kelas precisionnya 43,75%, tidaknya tuh pada bagian true ya-nya itu 10, pada bagian true tidaknya 8, pada bagian kelas precisionnya 44,44%. Kelas Reshalnya itu sebesar 41,18%, sedangkan pada tidaknya itu 47,6%. Selanjutnya, pada example set atau apply model, pada nomor 1, kecurangannya itu ya, prediction-nya tidak, sedangkan pada nomor 2, kecurangannya ya, prediction-nya tidak, lalu pada nomor 3, kecurangannya ya, prediction-nya ya, lalu selanjutnya sampai bawah ini. Setelah itu kita ke bagian Excel. Ini data yang tadi yang telah kita masukkan. Lalu di sini ada model Excel. Ini model Excel yang sama yang tadi. Di sini ada label kecurangan perusahaan, binominal, atribut sama dengan perubahan aset atau real, target keuangan real, piutang akrual real, RPT piutangnya real, ganti auditornya real, ganti direkturnya real, jumlah rapat KA-nya integralnya, lalu saham institusinya real, saham manajerialnya real, komisaris independennya real, dan budaya kliennya real. Sehingga di sini ada 70% data training yang diambil sebanyak 82 data, sedangkan 30% data training yang diambil sebanyak 34 data. Selanjutnya analisis. Di sini Gini indeksnya pada P-pruning and pre-pruningnya itu sebesar 52,94%, sedangkan pada off-pruning and pre-pruning itu sebesar 44,125%. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.